Ini kalau ini yang Maret ya. Oh Maret ini ya. Tidak. Ini umur berbeda banyak. Coba dulu tuh tahun 20 kali. Setiap bayi asfiksia. Tetapi ada faktor penyebab. Kenapa kita harus mengetahui faktor penyebab? Silakan dipoto ini, nggak apa-apa ya. Kenapa? Boleh dokter juga saya yang boleh ya. Kenapa ada faktor penyebab atau predisposisi? Karena sebetulnya kita tidak menutup kemungkinan semua bayi bisa asfiksia, tetapi terutama yang harus kita waspadai adalah ketika ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya bisa dari ibu yang kenapa? Yang PEB eklamsi. Kenapa sih PEB eklamsi bisa menjadikan bayinya asfiksia? Ya, silakan. Faktor ibu pada PEB atau eklamsi bisa menyebabkan bayi asfiksia. Sudah jelas, apalagi eksamnya kejam. Kalau kejam bisa kontriksi semuanya. Setelah kontriksi otot semuanya, jantung, asupan O2 ke dalam otak berkurang ya. Asupan O2, kalau sudah O2-nya berkurang otomatis bayinya itu ikut dampak daripada bisa hipoksia ya. Baik. Terus sekarang di sini ada HAP, hemoragi kantepartu, solusio placenta previa ya. Itu bisa menyebabkan asfiksia karena bisa mengakibatkan kehilangan darah banyak, anemia. Pada saat anemia asupan O2-nya kurang menyebabkan bayi hipoksia. Partus lama atau dengan tindakan partus lama berjam-jam ngedan, kasihan kan, kejepit kompresi dengan mulesnya, bayinya dadanya mengentis mengembang ya, itu bisa. Dengan tindakan, misalnya dengan tindakan dengan korset ya, atau pada saat disosia bahu bisa. Demam atau infeksi berat, apalagi kalau HIV atau TBC ya, infeksi berat itu bisa, atau meningitis ya. Kehamilan lebih bulan. Kenapa kehamilan lebih bulan? Karena ternyata pada saat serotinus atau kelebih bulan plasentanya tidak berfungsi dengan baik, bahkan bisa plasentanya mengapur sehingga transmisi darah dari plasenta ke bayi berkurang. Ya, silakan aja, nggak apa-apa, mau dekat-dekat di sini boleh ya. Dari faktor bayi prematur atau kurang bulan. Kenapa prematur kurang bulan? Bisa cenderung untuk asfiksia. Bahkan kalau untuk prematur itu tetap kita lakukan langkah awal ya, karena dia nilai surfaktan pada paru-parunya juga belum sempurna, berarti mengakibatkan refleks menelannya tidak akan baik ya. Paru-parunya berbentuk sempurna, refleks menelannya tidak sempurna, bisa kemasukan cairan atau demena ya untuk bayi. Air ketuban bercampur mekonium ya. Kalau letak bokong bercampur mekonium normal kan? Iya. Kalau udah letak kepala bercampur mekonium berarti tanda tanya, bisa bayinya gawat jadi. Baik. Terus tali pusat menumbung atau prolaps ya, atau lilitan sebetulnya. Lilitan atau simpul plasenta. Ya, kita kebayang kan plasenta tuh sebagai transformasi dari darah ibu ke bayi. Lilitan menghambat kan sehingga bayi tidak dapat aliran darah. Tali pusat menumbung apalagi ya, tali pusat menumbung. Oke, faktor bayinya. Ayat kedua, ini kelainan kongenital. Kelainan kongenital yang mana? Yang menyebabkan menghambat berfungsinya pernapasan. Ada yang hernia diaphragmatika, udah pernah lihat belum? Hernia diaphragmatika kan hernia ada yang inguinalis, ada yang subcortalis, ada yang diaphragmatika. Hernia yang ke atas yang menekan paru-paru, ya itu bisa asfiksia. Itu udah tadi ya hemat. Nah, dari faktor bayi, faktor kurang bulan, ketuban bercampur mekonium, kelainan kongenital. Faktor plasenta, infrak plasenta, mengapur, plasentanya tuh jadi mengeras ya, mengapur. Terus hematoma plasenta, jadi di plasentanya menimbulkan perdarahan, hematom yang biru plasentanya. Terus lilitan atau simpul plasenta menghambat transformasi darah dari ibu ke bayi. Kalau bisa nah, itu yang kita faktor penyebab. Ketika kita faktor penyebab dan ada predisposisi, apalagi ya ada faktor penyebab dan predisposisi, kita harus mempersiapkan ya.
Semua persalinan dipersiapkan, apalagi ada faktor penyebab. Persiapannya apa dulu saya? Persiapan resusitasi neonatus keluarga. Yang pertama yang dipersiapkan keluarga. Kenapa sih keluarga harus dipersiapkan? Jadi apalagi ada predisposisi, keluarga harus diberitahu kemungkinan akan terjadi aspeksia. Ya, dipersiapkan nanti tindakannya bagaimana, ya. Itu persiapan keluarga selain semuanya, ya, selain finansialnya, kesiapan untuk bagaimana menghadap kalau bayinya nanti terjadi aspeksia, persiapan keluarga. Info konsen semuanya sudah dipersiapkan, ya. Terus persiapan ruangannya harus bagaimana sih? Ini ruangan persalinan, boleh nggak ada AC jedur? Enggak boleh. Hangat, bersih, terang, ya. Terang, hangat, bersih. Jadi jangan juga redup-redup, nanti nggak kelihatan. Baik, itu ruangan. Tempat atau meja resusitasi harus bagaimana tempatnya? Ya. Betul, kering. Jadi ada 6 poin, ya. Datar, keras, rata, bersih, kering, hangat. Ya. Ya. Keras, datar, rata, bersih, kering, hangat. Ya. Kenapa harus keras? Kan kalau nanti kita mau melakukan LJP, kalau melenot, kalau nggak keras nggak mungkin. Iya. Kenapa harus datar? Tidak boleh miring dong. Ya, kenapa harus rata? Tidak boleh bergerenjul. Itu kan perbedaannya tipis, keras, datar, rata, ya, keras, datar, rata. Bersih, kering, hangat. Ada enggak yang basah hangat? Enggak ada. Ada. Dikasih air termos. Biar ini, ya. Baik, itu. Kapan dipersiapkannya? Sebelum bayi lahir, ya. Sebelum bayi lahir. Nah, terus kita punya penilaian awal tadi sudah dijelaskan. Setelah sebelum bayi lahir cukup bulankah atau tidak? Air ketuban bercampur mekonium atau tidak? Ya, penilaian awal. Kalau setelah bayi lahir tidak bernapas atau napas mengap-mengap, ya pergerakannya mulai tidak aktif, tonus ototnya jelek, itu udah tindakan keputusan untuk kita melakukan resusitasi, ya. Nah, ini sebetulnya bagannya tadi ibu mau naruh di mana nih, bingung. Nggak kelihatan ya di sini, tapi kalau di sini lebih kelihatan ya. Kelihatan ya. Baik. Bagaimana sih langkahnya ketika bayi lahir? Segera nilai. Jadi kadang-kadang ada turunin dulu boleh saya. Ini bayinya hitam nih. Kenapa tidak penilaian warna? Karena mungkin nanti ada bayi hitam, ya. Nah, ini jadi jangan bayi lahir, jangan diomongin segera nilai. Segera nilainya tuh udah otomatis, ya. Bayi lahir, lihat. Ya, segera nilai. Kalau kurang bulan, bayi kurang bulan, bernapas spontan, tidak ada mekonium, ya. Potong tali pusat, langkah awal. Kenapa? Kan bagus, tidak ada mekonium, bernapas spontan. Kenapa dilakukan langkah awal? Tadi refleks menelannya belum sempurna, ya, sumpatannya parunya belum matang, sehingga dia rentan untuk aspirasi air liur atau cairan. Hanya harus dilakukan langkah awal. Jaga tetap hangat, atur posisi, isap lendir keringkan, atur posisi. Karena memang dia sudah bernapas, balik lagi ke sini, asupan bayi prematur, ya. Dengan apa? Banyak selain tetap hangat, ya, itu banyak. Hanya salah satu contohnya PMK. Apa PMK sih? Perawatan metode kanguru, ya, itu dah. Pokoknya ini hanya salah satu contohnya, selain belak-belaknya banyak bagaimana prematur. Dah, ini sudah selesai, ya. Nah, tetapi kalau ternyata bayi kurang bulan atau cukup bulan, tidak bernapas atau mengap-mengap, tonus otot lunglai, ya, potong tali pusat, langkah awal, ya, langkah awal. Ke sini, bayi kurang bulan, cukup bulan, air ketuban bercampur mekonium, tidak bernapas atau napas mengap-mengap, tonus otot lunglai, jangan potong dulu tali pusat. Kenapa? Karena takut pada saat potong tali pusat dia bernapas, tertelan dong ininya, mekoniumnya. Buka mulut bayi, ya, buka mulut bayi lebar,
pusat mekoniumnya dengan pasar dari mulut bayi, baru hisap lelirnya, ya, atau hisap lilir dari hidung. Potong tali pusat langkah awal, gitu ya. Nah ini mah supaya kita enak aja ibu bikin sebelum supaya enak gitu ya. Nah tetapi kalau bernapas, kalau yang dulu tetap dilakukan langkah awal. Kalau yang dulu, tapi sekarang yang terbaru, kalau bernapas langsung aja, baik kurang bulan, kecuali kurang bulan ya, kecuali kurang bulan kan tadi tidak ada mekonium pun nggak punya. Kalau tidak kurang bulan, salah ini ibu. Kalau tidak kurang bulan, langsung aja asuhan BBL normal ya. Kalau bernapas dengan mekonium. Kalau dulu tetap dilakukan langkah awal, tapi lihat kondisi. Kalau terlalu kental, terlalu keruh, penuh di mulutnya, ya terserah, dihisap juga nggak apa-apa. Karena semua bayi yang bernapas spontan kan tidak dilakukan pengisapan gitu ya. Baik, udah selesai. Sekarang ternyata bayi kurang bulan, cukup bulan, tidak bernapas, potong tali pusat, langkah awal. Nilai napasnya, ya, nilai napas. Bayi tidak bernapas atau mengap-ngap, ventilasi tekanan positif 20 kali dalam 20 cm air selama 30 detik. Ya, oke. Bayi bernapas spontan, hentikan ventilasi. Ya, kapanpun hentikan ventilasi. Kalau sudah bernapas spontan, hentikan ventilasi. Hitung napas bayi. Ya. Terus asuhan pasca resusitasi berhasil. Apa asuhannya tadi? Ya. Selain asuhan BBL, PITKA, salat mata, HB, asuhan IMD segala, tetapi harus dipantau tanda bahaya karena habis resusitasi. Tetapi dinilai kembali nilai napasnya, belum bernapas, mengap-mengap nih. Ini kan satu siklus ya, 20 kali. Dinilai tetap belum bernapas, ulangi ventilasi lagi. Ya, ulangi ventilasi lagi. Nilai tiap 30 detik. Nah, setelah 2 menit, ya, setelah 2 menit, satu siklus PTP, setelah 2 menit, 3 siklus ini, 3 siklus PTP. Kenapa 3 siklus sayang? Kenapa 3 siklus? Setelah 2 menit, kan satu siklusnya 30 detik. Tadi ini baru satu siklus ya? Dinilai, belum bernapas, diulangi lagi kan? 30 detik lagi. Diulangi lagi setelah 2 menit ya, berarti satu siklus lagi ya. 3 kali 30 kan berarti 90 detik. Ditambah langkah awal nih harus 30 detik. Ya, jadi ini 30 detik, ini 3 kali siklus 30 detik, 2 menit ya. Cek jantung bayi. Ya. Ya. Anggap ini adalah 30 detik, ada spidol ya. Anggap itu 30 detik. Ini 30 detik. Lakukan ventilasi 30 detik. Cek napas. Kalau ternyata bernapas, hentikan. Kalau belum bernapas, ini kan belum bernapas, ulangi ventilasi. Berarti di sini harus tambah 2 kali ya. Ulanginya dia ngerti ya. Ulangi ventilasi 2 kali, ya. Enggak, jangan. Ulangi ventilasi nilai tiap 30 detik. Tapi ternyata setelah 1 kali lagi 30 detik masih belum bernapas, dihitung setelah 2 menit aja pokoknya ya. Berarti kalau 2 menit di sini 2 kali dong. Ya. 2 kali ventilasi kan? Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 30 detik. Berarti 4 kali 30 120 detik. Ya, berarti 2 menit. Di sini ditulis sama ibu 3 siklus ventilasi, ya, 3 siklus PTP. Ini 1 kali, di sini ulangi 1 kali lagi. Berarti kalau 3 siklus harus diulangi 1 siklus lah. Ya. Cek jantung bayi selama 6 detik kali 10. Ya, ini 6 detik kali 10. Dalam kurung supaya mengimbangi 60 detik ya. 60 kali per menit maksudnya, 60 kali per menit. Lihat. Sini ya, tanda panah ini. Tidak terdengar nih. Atau kurang dari 60 per menit, ada tim, ada teman bisa RJP. Ya, resusitasi jantung paru atau CPR, cardiopulmonary pulmonary resusitasi ya. Dalam 2 detik
3 kompresi 1 PTP. Jadi nanti kita praktekkan ya. Iya, Selama 30 Detik. detik ya. Maksimal 2 kali. Berarti kalau selama 30 detik 40 kali, 45 kali tekanan, 15 kali PTP ya, kita hitung. Tidak ada respon, hentikan RJP ya. Ada respon kurang dari 60 menit, rujuk bayi dengan ventilasi tekanan positif sampai di tempat rujukan. Tetapi ini tidak terdengar kurang dari 100. Ini kalau tidak ada tim ya, tidak ada tim. Tidak terdengar kurang dari 100 kali per menit. Jangan kurang dari 60 kalau tidak ada tim nih. Tidak terdengar kurang dari 100 per menit, belum bernapas ya, tidak ada tim, lakukan PTP. Tetap keterangannya kurang dari 100 rujuk, asuhan prarujukan ya. Lebih dari 100 nilai pernapasan, hentikan PTP, nilai pernapasan asuhan pasca berhasil atau tanda bahaya. Tidak terdengar PTP sampai 10 menit. Kalau tidak terdengar PTP setiap menit. Tiap 30 detik cek jantung. Tidak ada respon, hentikan PTP. Asuhan pasca resusitasi tidak berhasil. Ada yang ingin ditanyakan? Dalam persalinan, karena yang namanya asfiksia itu kita sudah pakai APD kan? Nah, baik, sebetulnya APD-nya sekarang ini, PI kemarin Bu Neda sudah menyampaikan dulu. Ini belum tepat, kurang tepat APD yang ada di sini sekarang ya, karena kita sekarang mau persalinan. Ketika kita dengan kita dengan COVID ini betul-betul harus hazmat ya, harus betul-betul pakai APD lengkap yang hazmat, yang betul-betul semuanya ini. Bapak saya pasang dulu ya, pasang dulu hazmat. Nah, ini sebetulnya hanya untuk di dalam, tetapi harus pakai lagi gitu ya, harus pakai lagi sekarang nih yang terbaru ya, karena lagi itunya COVID ya, ini hanya untuk di dalam sebelum yang lainnya, sebelum pakaian yang lainnya ya. Hah? Bu, jadi di luar ada lagi ya, ada lagi di luar. Jadi ini mah hanya untuk jaga-jaga ke kita. Nanti pada saat dibuka kan takut jadi. Selain ini ada lagi. Dan sarung tangan juga sekarang bukan sarung tangan ini, tetapi sarung tangan panjang. Ya, baik. Ya, udah tinggal pakai itu. Sebetulnya ibu bawa sepatu buat. Pakai sepatu buat kan? Iya, Jangan sepatu buat. Ini jangan lupa selalu beginikan kan? Ya, beginikan. Nah, ibu nggak pakai sepatu buat ya saya ya. Kita menolong ya. Baik. Nah, setelah kita pakai APD, kita udah begini saya. Lalu siapa yang karena biar bagaimana juga minimal harus kalau di APM 7 langkahnya. Baik, kita cuci tangan, hand wash berapa detik? Ayo, hand wash berapa detik? 30. 40 sampai 60. Hand scrub 20 sampai 40. Yang mana hand scrub? Yang antis. Hand wash yang mana? Sabun ya, itu. Beda. Kan kalau sabun mah masa iya sabun cuma tek enggak. Baik. Basahin tangan. Pakai sabun. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, kayak motor ya, 6 kan ini? Iya. Ya, ini 7. Masa nggak dibilas? Iya. Kalau ATM ya. Oke, baik. Setelah itu anak ini baik, ibu lagi menolak persalinannya. Sudah nggak ini lagi. Oke, maaf salah dulu ibu. Kapan dipersiapkan? Tadi ya, persiapan keluarga sebelum lahir ya, ruangan, tempat dan alat. Alatnya apa sayang? Ini adalah balon sungkup
atau Bexpelmax BPM ya, balon sungkup atau Amubek itu merek dagang ya. Yang benar itu balon sungkup atau Bexpelmax ya, balon sungkup. Ini apa? Ini Sling delay. Mukus ya, ini balon karet. Ini adalah Dili ya, Dili ini atau suction boleh ya. Oke. Alatnya balon sungkup, mukus atau penyesap lendir, Dili. Ini tidak direkomendasikan, tapi kalau ada boleh langsung buang. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan dekontaminasi tingkat tinggi. Kalau ini bisa dibuka kan? Ya. Baik. Ada 3 kain. 3 kain ini untuk apa? Untuk pengganti, untuk alas, untuk ganjal bahu, dan untuk di perut ibu. Ya, baik. Ada stetoskop bayi, ya, stopwatch untuk menghitung, ya. Selain ini partuset. Kita persiapkan sekarang, ya. Kapan dipersiapkan? Sebelum bayi lah. Tadi sudah jelas ya. Ini lampu. Berapa watt lampunya? 60 watt. Berapa senti tingginya? 60 senti. Ya. Baik. Anggap itu adalah Doran Technus Pejol Pulka. Kan sebelum bayi lahir ya. Doran Technus Pejol Pulka. Siapkan meja resisi pasti. Sayang jangan ini. Gelar kain untuk mengganti ya. Gulung kain untuk ganjal bahu ya. Gulung kain untuk ganjal bahu. Ada alat perawat bisa apa yang tadi apa? Ibu dosen yang tadi. Ini kainnya ganjal bahu ya. Ganjal bahunya taruh di depan perut penolong. Berapa senti sih? Kurang lebih 30 cm ya, atau 25 cm. Nyalakan lampunya. Itu kan berdoran teknis Pejol Pulka ya. Lalu kita cuci tangan ya, cuci tangan. Udah ada siap alat, siap semuanya. Anggap ini adalah saya lagi menolong persalinan. Kapan ini ditaruh di perut ibu? Ayo, kapan? Kalau di APM. Ini Bayi kroning 5-6 cm di depan vagina ya. Taruh handuk. Boleh handuk, boleh kain kan? Iya, Di perut boleh. ibu. Ya. Aduh, saya merasa terus nih, kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. ya. Taruh kain di perut ibu ya, untuk Mengeringan. Baik. Langkah ke-15. Betul nggak? Iya. Bayi kroning 6 cm di perut di introitus vagina. Langkah ke-15 taruh di perut ibu. Langkah ke-16-nya taruh kain segitiga di bawah bokong ibu. Oke. Langkah ke-17-nya buka partuset. Itu oke. Lantas langkah ke-18-nya pakai sarung tangan. Itu harus apa gitu? Ya, Bun. Oke. Ya, anggap itu udah disiapkan, udah dihangatkan, ibu lagi menolong ya, tiba-tiba baik. Bayinya udah kroning 5-6 cm di introitus vagina, udah mungkin menerang ya, mensupport perineum, bukan stenen. Ini nggak bawa modelnya, mensupport perineum, menahan belakang kepala ya, perineumnya disupport begini ya. Bukan begitu tapi disupport ya, anggap nih. Makanya APM nih, ini anggap perineum ya, bukan diginiin, bukan digini tapi disupport. Dilentur tapi bukan begini-gini, bukan dilembutkan, disupport. Itu ibu jarang sekarang buka ya, disupport. Tapi kalau sudah nanti betul-betul ini mah ini tetap begini, disupportnya ya, stenennya begini. Baik. Nah, kepala plek lahir ya, cek lilitan tali pusat. Perlu sekali cek lilitan tali pusat. Kenapa perlu sekali cek lilitan tali pusat? Tidak menutup kemungkinan takut distosia bahu kan? Iya. Kalau lilitan ternyata tidak ada lilitan, masih macet, berarti distosia bahu. Kalau ada lilitan berarti karena lilitan. Cek lilitan. Ternyata tidak ada lilitan. Tunggu putaran vaksin Vaksin luar. sesangga ya, tanggal
sudah. Susul. Set, diam di perineum tangannya. Jadi bukan susul begini, diam aja di perineum. Ini nahan perineum, yang bawah ini nahan perineum. Gitu. Si jari ini begini nyangganya. Set, baik kelewatan kan? Iya. Ya. Kalau kelewatan ini kan tidak bergerak tangan, udah otomatis tangannya melalui tangan kita kan? Iya. Set, baru ini nilai segera. Tidak bernapas. Anggap ini cukup bulan dulu ya. Iya, Bu. Tidak bernapas, ya tidak bernapas. Ibu langsung, Bu, tadi kan udah dikasih tahu ya dedeknya tidak bernapas nih Bu ya. Tetapi dia tidak ada mekonium, ya tidak ada mekonium, tidak bernapas, napasnya mengap-mengap, tidak ada mekonium. Potong ke atas. Jepit potong. Jepit jangan potong-potong. Jepit potong. Ibu izin ibunya, Bapak hati-hati ibunya, Mbak ya. Hati-hati ibunya, tolong jagain dulu. Makanya nolong harus berdua. Ya. Kalau berdua teriak kepada teman, weh aspiksi. Kalau saya dengan teman siapa namanya, non aspiksi, non tolong ibunya. Teman ibunya langsung periksa perut ibu. Kemungkinan ada bayi kedua. Ini berarti udah tanggung jawab teman ibunya. Kita khusus ke bayi. Tetapi kalau tidak ada teman, Bu izin ya dilihat sebentar ya Bu. Kita bayinya saya usahakan dulu untuk bernapas ya. Oke, masuk ke sini. Kan? Ya, jaga agar tetap hangat. Oke, atur posisinya. Nih, ya, atur posisinya. Baru hisap lendir. Baik. Buka mulutnya. Dari mulut dulu, jangan dari hidung. Set. Nih lihat. Kalau masuk selalu dalam tekanan, buka. Set. Nih, baru cupingnya sadar. Buka. Set. Kalau ada lendirnya, masuk loh lendirnya. Oke, set. Ya, taruhlah di sini. Setelah itu keringkan, ya. Bagaimana mengeringkannya? Dari sini. Sampai rangsang taktil. Jarinya main. Ya. Kan rangsang taktil namanya juga, ya. Ini, oke. Jangan lupa. Ini jari ini tidak boleh, ya, tidak boleh dikeringkan. Begini, kan sambil rangsang kaki. Ini ketiaknya sih dibersihkan, begini dibersihkan, tapi jari tangannya tidak. Kenapa, Bun? Karena dia untuk membantu nanti pada saat IMD dia bau ketuban seperti bau keringat ibunya. Menutup ke ini, ke mulut ya. Gitu. Nih, lihat nih, jarinya itu betul-betul berfungsi, rangsang kaki. Oke, angkat, pegang ini lembut. Ini sama, rangsang kaki juga kepala, sambil punggungnya kan? Iya, punggungnya kalau belum bernapas, rangsang gini. Kenapa begini caranya? Supaya kita mengambil ini karena 30 detik kan tadi ya. Masuk ember. Sebetulnya yang terbaru sekarang tidak usah diganti, biarkan saja karena sudah panas. Ya, tapi kalau mau diganti segera. Kalau mau tetap dihangatkan segera. Nih, kalau segera karena detik kan, set, atur posisi kembali. Belum bernapas, ambil suhu. Ya. Atur posisi kembali karena habis dikeringkan kan. Itu suhu. Taruh sungguh menutupi hidung, mulut dan sebagian dagu. Begini ya. Pegang sungguh dengan klem. Begitu. Pompa. Kalau mengembang terus hitung 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Itu 7 sama 7 14 sama 6 20. Lepas-lepasnya anggap untuk menginjami 30 detik. Belum bernapas. Kalau sudah bernapas hentikan gitu yang tadi. Lakukan BBL. Ya, cek pernapasan dulu, hitung normal bagus, asuhan BBL normal. Tidak bernapas, ulangi lagi, sok hitung. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. Belum bernapas.
Kalau sudah bernapas, hentikan juga. Cek pernapasan. Belum bernapas, 1 kali lagi. Yuk. 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas, 7 lepas lepas, 1 lepas lepas, 2 lepas lepas, 3 lepas lepas, 4 lepas lepas, 5 lepas lepas, 6 lepas lepas. Perlu nggak di PTP lagi? Itu Tidak, cek dulu jantungnya. Ngerti saya? Iya, ngerti. Berarti 3 siklus kan? Iya, iya. Tapi tiap siklus Dicek. dicek. Siklus kedua sudah bernapas, Itu hentikan. hentikan. Satu siklus lagi. Siklus ketiga belum bernapas, cek jantung. Oke? Ya. Cek jantung. Nanti kan yang itu maksudnya ya, cek jantung. Berapa detik tadi? Berapa detik cek jantung? 20. 6 detik. 6 detik. Ingat, besok ujian kali 10 ya. Tetap misalnya. Enggak. Hanya 5 atau misalnya hanya 5 ya, kurang dari 60. 5 dalam 6 detik hanya ada 5. Dikalikan 10 berarti 50. Berarti kita kalau ada tim nih lakukan RJP ya atau CPR ya, sirkulasi resusitasi, sirkulasi pulmonari resusitasi. Bagaimana RCP-nya? Ya, oke. Jadi yang satu niup, yang satu oke, siapa yang mau bantu? Yuk, bantu. Kalau bantu berarti di sini dong saya. Gini. Masuk sayang sini. Masuk sini, masuk nggak? Masuk, yuk langsung. Oke, ditekan dong. 1, 2, Eh, 1, 2, Gini 3. sayang. 1, 2, 3 gitu. Oke. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. 11, 1, 2, 3. 13, 1, 2, 3. 14, 1, 2, 3. 15. Kenapa 15? Karena kan dalam 2 detik ya, dalam 2 menit, dalam 2 detik 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu 1, 2, 3 tiup dalam 2 detik ya. Selama 30 detik. Kalau 15 kali 2 berapa? 30. Iya. Ya. Belum bernapas ya. Belum bernapas. Maksimal 2 kali lakukan lagi kayak barusan. 1 kali lagi. Belum pernah. Tetapi masih belum bernapas, stop, hentikan CPR. Kalau masih ada denyut jantung, kapanpun ada denyut jantung, rujuk dengan ventilasi. Tetapi kalau tidak ada denyut jantung, lakukan PTP sampai 10 menit. Setiap satu siklus, setiap 30 detik cek jantungnya. Setelah 10 menit tidak ada respon, tidak ada denyut jantung, nyatakan bayi meninggal. Asuhannya apa? Ya, beri support kepada ibu. Konseling tentang keluarga berencana, ya, laporan lengkap. Ya, bebat kayu. Kenapa? Karena untuk siapa? Untuk itu ICC. Ya, baik. Itu kalau tidak terdengar, ya, ada tim tidak terdengar atau di bawah 60 ada tim. Tapi kalau tidak ada tim, tidak terdengar, lakukan 10 menit ventilasi. Jangan bu, udah meninggal, jangan. Lakukan dulu ventilasi. Kalau tidak terdengar nih, tadi kan 2 menit cek jantung ya. Tidak terdengar, tidak punya tim, tidak melakukan RJP. Orang tidak ada tim, siapa yang mau neken meniup? Ya. Lakukan PTP sampai 10 menit. Setiap siklus cek, berarti 20 kali ngecek kita. Kan dalam satu siklus kan? 30. Satu siklus 30 detik, 10 Iya. menit. Berarti 1 menitnya 2 kali cek kan? Iya, Bang. Berarti 20 kali cek jantung, tidak ada respon, tidak ada denyut jantung, nyatakan jantung. Tetapi kapanpun hanya 20 kali dalam 1 menit, misalnya hanya 2 kali 10, semasih ada tanda-tanda kehidupan, rujuk. Kalau ada denyut jantung ya, belum bernapas, di bawah 100 nih, belum bernapas, hanya 10 kali misalnya, ada tanda kehidupan kan? Iya, Bang. Rujuk. Kecuali tidak ada denyut jantung, jangan dirujuk, lakukan dulu ventilasi. Tapi kapanpun ada denyut jantung, misalnya tadi tidak ada denyut jantung nih, ya, tidak ada denyut jantung. Ketika menit kelima misalnya, kita kan menit kelima PTP, dicek ada dihitung ada 5 atau ada 3,
Berarti ada tanda kehidupan kan? Iya. Belum bernapas, rujuk. Ngerti nggak saya? Iya, itu ya. Itu. Nah, itu sampai ini kan barusannya sampai 100, hentikan PTP, hitung napas asuhan ya. Tetapi kalau dari susu itu rujuk. Asuhannya apa rujuk? Jangan lupa kalau dirujuk itu tetap berikan vita dulu, salat mata, dokumentasi lengkap dan info ya kalau dirujuk. Tetapi kalau tidak dirujuk berarti berhasil. Ingatkan, pantau tanda bahaya, asuhan BBM normal. Ada yang ingin ditanyakan? Itu resusitasi. Ya. Oke. Cek lilitan tarik pusat. Tunggu putaran paksi luar, diparieta, sangga, susur dengan mekonium, tidak bernapas. Begini posisinya. Ya. Di perut ibu tidak bernapas nih ya, dengan mekonium tidak bernapas. Tetap selalu hangatkan lebih dulu ya. Buka mulutnya lebar-lebar, usap. Dari mulutnya ambil mekoniumnya, usap ya. Tetap. Kalau masih banyak usap lagi, mulutnya lebar-lebar ya. Oke, hisap. Mulut dulu ya, baru hidung. Oke, potong tali pusat. Itu kan jalurnya potong tali pusat. Kenapa sebelum dipotong dihisap dulu? Karena ketika belum diambil tali pusat itunya, mekoniumnya dipotong, masuklah mekonium. Iya. Baru pindah ke meja resusitasi. Ayo, pindah ke meja resusitasi. Sini. Tetap dilakukan lagi langkah awal seperti tadi. Ventilasinya seperti tadi. Kebayangnya tidak usah diulang sama ibu. Iya, Bu. Sama seperti tadi. Ya. Baik, saya